Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kita untuk belajar kepada firman Tuhan, kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita belajar kembali kepada firman Tuhan, yaitu kelimpahan berkat Tuhan dalam surat Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, jadi kalau Allah yang turut bekerja, maka apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sungguh Tuhan memberkati dengan limpah. Itu sebabnya harus kita ingat bahwa ya seorang yang bernama Ishak, anak daripada Abraham, ya dia tahu dari mana sumbernya berkat. Ya, bukan di dalam usaha, di dalam segala pekerjaan, baik ya di dalam sekolah pendidikan, dalam kedudukan jabatan apa saja, ya bukan di situ sumbernya berkat. Itu hanya sebagai sarana. Itu sebabnya tidak pernah kita menjadi kecewa kalau kita mengerti bahwa sumber segala berkat adalah datangnya dari Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini aku datang. Yesus yang mengatakan ini, bahwa kehadiran Tuhan dalam setiap kegiatan usaha kita, sekolah pendidikan, jabatan, kedudukan apa saja, ya kalau kita atasnamakan dan kalau kita hadirkan Tuhan selalu ada bersama kita, maka itu jaminan bahwa Dia memberikan kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi kita harus tahu judulnya Gembala yang Baik. Nah, berarti kita harus mengakui bahwa Yesus satu-satunya gembala yang baik. Berarti kita harus digembalakan dengan benar dan baik. Amin. Kalau kita tidak digembalakan dengan benar dan baik, berarti sepertinya kita tidak menghadirkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam apa saja yang kita lakukan, baik di dalam usaha pekerjaan, sekolah pendidikan. Harus kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya gembala yang baik. Nah, jadi yang menjadi praktik ya bagaimana ya supaya kita digembalakan dengan benar dan baik. Ya, berarti kita harus makan. Ya, harus kita makan apa makanan yang diberikan Tuhan, itulah firman-Nya. Ya. Karena kita harus sadar bahwa manusia kita terdiri dari dua bagian, yaitu manusia rohani dan manusia jasmani, atau tubuh yang rohani dan tubuh yang jasmani. Tubuh yang jasmani dia membutuhkan makanan yang sampai ke lambung, sedangkan tubuh rohani membutuhkan makanan yang rohani sampai ke hati. Nah, jadi makanan yang dibutuhkan tubuh jasmani sampai ke lambung, akhirnya sementara. Ya, kalau sudah selesai dibuang ke jamban. Nah, sedangkan makanan yang rohani, ya, itu makanan yaitu dari firman Tuhan yang sampai ke hati, itu yang menjadi makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 6.
ayat 27. Sekali lagi Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan makanan yang akan, sekali lagi, saya baca sekali lagi ya. Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah itu. Jadi kita harus mengerti bahwa selama kita masih hidup, kita berusaha bekerja di ladang Tuhan. Jangan hanya kita bekerja di ladang kita, ya di ladang dunia. Tapi kita harus mengerti bahwa kalau kita mau digembalakan dengan benar dan baik, berarti kita harus bekerja di ladang Tuhan. Nah, jadi kalau kita bekerja di ladang Tuhan, jadi yang menjadi makanan bagi kita, makanan yang rohani. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Amin. Berarti itulah perhatiannya, harus kita mau menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu membutuhkan air susu. Setiap kali dia haus menangis, apa yang dia butuhkan? Air susu. Ya, kalau anak bayi dikasih kunci Honda, kunci mobil, dikasih uang, mana dia terima? Kalau dia sedang menangis, hanya itu yang dia butuhkan, air susu. Itu yang menjadi praktek supaya kita digembalakan dengan benar dan baik. Harus kita menjadi seperti anak bayi yang baru lahir. Menangis kita bukan oleh karena masalah persoalan, bukan oleh karena kita kebutuhan ya yang kita perlukan, bukan oleh karena ya sesuatu yang menjadi kemewahan, tetapi yang membuat kita menangis ya karena kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan lewat mendengarkan firman-Nya. Itu yang disenangi Tuhan. Itu sebabnya ada pujian yang sering kita lakukan, menyenangkanmu senangkan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Nah, supaya sungguh-sungguh itu yang benar-benar menjadi kerinduan kita, menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Harus kita mau menjadi anak bayi yang baru lahir, ya selalu menangis, membutuhkan pertolongan Tuhan lewat kita mendengarkan firman-Nya. Ya, jadi sehingga hati Tuhan ya terbuka bagi kita, sehingga disitulah dia akan menggenapi firman-Nya, bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup, ya, supaya kita mempunyai hidup, kehidupan di dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi bagaimana hidup yang di dalam kelimpahan? Bagaimana tanda-tanda yang memiliki hidup dalam segala kelimpahan? Ada selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dia selalu sungguh-sungguh, bahkan merasa rugi kalau tidak ibadah, merasa rugi kalau tidak bersekutu dengan Tuhan, merasa rugi kalau tidak baca renungkan firman Tuhan. Karena melalui itu kita bisa bersukacita, bisa kita berdoa, bisa kita mengucap syukur. Di luar ibadah, ya, udah syukur kalau kita bisa melakukan ketiga hal ini.
ya, bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Ya, 3 ini yang menjadi poin sebagai tanda ya bahwa kita memiliki hidup yang limpah dalam Tuhan, berkat kita digembalakan dengan benar dan baik, ya, sehingga kita mengakui bahwa Yesus adalah gembala yang baik, sehingga kita tahu makanan yang sangat kita butuhkan, ya, yang bisa memberikan kita bertahan sampai kepada hidup yang kekal di luar makanan rohani, yaitu firman Allah. Kita harus tahu itu makanan yang hanya sementara, ya, tidak bertahan. Malah itu yang membuat kita yang menjauh dari Tuhan kalau tidak kita berhati-hati, ya. Kalau hanya makanan ya jasmani, ya, yang itu terus menjadi persoalan dalam hidup kita, malah itu yang membuat kita bisa terhalang di dalam mengikut Tuhan, sehingga kita tidak bisa digembalakan dengan benar dan baik, ya. Itu sebabnya kita harus memikirkan bahwa ladang sedang menguning, ya. Ladang sedang menguning artinya kedatangan Yesus yang kedua kali sudah mendekat. Tidak ada penundaan lagi. Ya, kalau kita selalu ingat ladang sedang menguning, berarti kita selalu teringat kedatangan Yesus yang kedua kali sudah mendekat. Berarti tidak boleh lagi kita bermain-main. Kita harus ya berusaha dan bersungguh-sungguh. Ya, sepertinya tidak ada kesempatan lagi. Namun kita syukurin kemurahan Tuhan, masih Dia berikan waktu setiap hari, bahkan setiap saat, setiap waktu. Selalu kita sadari inilah kemurahan Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau kita ada selalu menyadari hal ini, ladang sedang menguning, berarti kita itu ya bersungguh-sungguh, ya. Jadi bahkan Yesus mengatakan, berdoalah ya untuk pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Jadi sangat dibutuhkan yaitu pekerjaan di ladang Tuhan yang sedang menguning. Artinya dalam mempersiapkan gereja Tuhan ya di akhir zaman ini, ya, kita sangat dibutuhkan Tuhan. Artinya kita harus menyerahkan diri untuk menjadi bangunan rumah Allah, menjadi bangunan tubuh Kristus. Ya, melalui kita beribadat, melalui kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa, menyembah, melalui kita baca dengan firman Tuhan dengan taat sungguh-sungguh, maka disitulah kita akan mengalami satu bangunan, yaitu bangunan tubuh Kristus, sehingga kita menjadi rumah Allah, menjadi rumah doa. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, jadi kita harus ya bersyukur kepada Tuhan lewat kematian Yesus di atas kayu salib, bahwa Dia telah memberikan tubuhnya menjadi korban yang sempurna. Itu yang kita terima lewat perjamuan suci, roti dan anggur. Itulah tubuh dan darah Yesus yang membangun hidup kita untuk menjadi bangunan rumah rohani, menjadi bait Allah yang kudus, sehingga hati kita menjadi tempatnya Roh Kudus, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kalau kita sudah menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, maka itu yang mendorong kita untuk memuliakan Allah. Mengapa kita malas memuliakan Tuhan? Malas beribadah, malas berdoa, malas menyembah, malas mendengar firman, malas membaca firman. Berarti belum sampai tubuh kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau sudah sampai tubuh kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, sudah pasti ya itu yang mendorong kita, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, semangat untuk melakukan yang baik, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, jadi kalau kita
menjadi tubuh yang dibangun oleh firman pengajaran yang benar, berarti kita harus menyerah. Harus menyerah kepada Tuhan, ya, supaya kita terus ya dibangun menjadi bait Allah yang kudus, sehingga kita akan merasakan berkat yang limpah. Artinya bisa kita bersuka cita senantiasa, bisa kita tetap berdoa, bisa kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita menyerah kepada Tuhan, setiap ibadah, setiap kita datang kepada Tuhan, harus ingat bahwa saya menyerah kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyerah kepada Tuhan, kalau kita ibadah, kita datang doa menyembah, kalau kita tidak menyerah, maka kita tidak bisa yaitu merasakan apa-apa. Tidak bisa kita menerima yaitu berkat-berkat Tuhan. Nah, jadi penyerahan seluruh hidup kita ya kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi kita lihat kembali tadi Ishak yang sungguh diberkati Tuhan. Ya. Jadi dia tahu ya sumber segala berkat yang sudah pernah dilakukan ayahnya Abraham. Dia bapaknya Abraham menggali sumur, dan sekalipun sudah ditutupi oleh orang-orang Filistin, tetapi Ishak berusaha membuka kembali. Itu kasih yang semula. Ya, sekalipun kita pernah mengalami kemerosotan, kekeringan di dalam mengikuti Tuhan, sepertinya sudah lagi tak ada gairah, tak ada semangat, tetapi harus kita ingat kasih yang semula. Ya, harus kita ya kembali meminta supaya kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, jadi dikatakan menaburlah Ishak, maka dia akan beroleh hasil 100 kali lipat. Artinya ya dia melakukan satu usaha apa saja, ya dia akan mengalami yaitu hasil yang sempurna. Itu yang disebut iman yang sempurna. Ya. Jadi iman yang sempurna itu tadi lewat ya kita mengandalkan Tuhan. Iman timbul dari dengar-dengaran akan pendengaran firman Kristus. Ya, kalau kita orang yang senang, ada gairah kita dalam mendengarkan firman Tuhan, maka itu yang akan menurunkan berkat sampai disebut berkat 100 kali lipat.